Vitara atau wow anginnya. Ngapain tuh? Kan joget, men. Oh gitu. Mungkin nanti gue jadi penari lah. Wah, gitu. penari lah ya. Tapi karena ini gue lagi bingung. Vitara atau HRV ya? Check this out. Ini memang banyak nih kebingungan yang dimiliki oleh para calon pembeli mobil, terutama yang lagi cari SUV compact antara Vitara atau HRV ya. Ini gua ngambil dari sudut pandang para pembeli Vitara. Ketika di-compare sama HRV, kenapa mereka nggak beli HRV aja? Terus ada beberapa alasan yang menurut gua sangat-sangat logis. Yang pertama adalah gue mau jelasin kalau gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika. Itu dulu. Di Jalan Raya Dewi Sartika di arah ke PGC lah. Pokoknya daerah Cawang. Tengah kota. Yang pertama adalah karena dia harganya lebih murah ya. Pasti. Harga lebih murah. Based on itu dulu deh. Belum lagi dipotong cashback. Cashback ini lebih gede. Pasti. Tapi untuk detailnya nanti kita tanya langsung sama Om Hendra lah. Nah, dengan harga segitu, para pembeli Vitara tetap dapat tampilan yang keren untuk ukuran sebuah SUV compact. Kita bisa lihat dari bagian depan aja, kerasa banget SUV-nya. Dari engine hood-nya aja tuh kelihatan berotot gitu. Perlampuan juga di bagian atas sampai ke bagian bawah. Headlamp-nya di bagian sini ya guys. Dia sudah LED projector juga. Kelengkapan kayak grill yang lumayan gede kayak gini. Bahkan ya, ada kamera di depannya sini nih. Wow. Sudah mengadopsi kamera 360. Tidak hanya canggih, tapi kalau dari sisi estetika pun sebenarnya kelihatannya emang ya segagah itu gitu. Walaupun harganya tidak semahal yang kompetitornya tadi gitu. Itu alasan yang pertama. Tapi kita mau lihat desain dari sampingnya dulu. Karena kalau orang beli SUV compact, sekompak-kompaknya SUV ya dia tetap SUV. Jadi harus punya sisi gagah gitu. Nah di Vitara ini itu terpenuhi tuh. Kalau dilihat dari kaki-kakinya, dia pakai konsep finishing two-tone polish machining gitu ya. Untuk ukurannya, dia pakai ukuran 215/60. Ringnya ring 17. Jadi untuk ukuran mobil-mobil SUV, di kelas compact SUV atau low SUV, ring 17 sudah paling proper lah. Dia pakai profil ban Apollo. Apollo ini biasanya ban yang dipakai di produk-produk rakitan India ya, men? Yoi. Apollo, kalau kayak Korea kan dia pakainya kayak Kumho gitu. Tapi sama-sama bagus sih menurut gue. Dan pengereman juga sudah pakai cakram dan segala macam teknologi yang ada di dalamnya lah. Di bagian atas tetap dikasih over fender dan banyak lekuk-lekukan yang bikin mobilnya kelihatan lebih muscular gitu, berotot. Jadi kesan SUV itu emang harus gagah kan. Terus ke bagian sini, varian tertinggi dia di two-tone gini ya. Tapi ada sebenarnya yang single tone ya. Ada. Yang single tone bahkan lebih murah 3 juta kalau nggak salah. Pasti. Gitu. Tapi ini sekali lagi selera. Tapi di two-tone gini bikin mobilnya kelihatan tambah keren. Nah, tetap dikasih ini nih, roof rail yang nanti bisa ditambahin roof box atau roof rack. Walaupun kadang suka galau, tambahin nggak ya? Nanti panoramic sunroof-nya ketutupan gitu. Ya itu mah bebas lah. Tapi emang kalau butuh space tambahan ya nggak ada salahnya sih ditambahin. Karena mobil kayak gini ditambahin begituan kelihatan makin gagah menurut gua. Nah, two-tone-nya sampai ke bagian spion, di blackout juga dan ada lampu sennya. Pelipatan juga sudah auto folding dan elektrik. Nah, untuk handle pintunya dia sewarna body aja tapi sudah keyless. Ada ini nih, smart entry-nya tuh, tinggal pencet aja. Polos, nggak ada set body molding. Nah, di bagian bawah tuh over fender-nya nyambung tuh. Ke sini hitam gitu. Jadi, ada gradasi warna antara hitam, putih, hitam gitu. Dan menurut gua kayak gini bagus. Dan ada window lainnya tuh, krum-kruman juga. Di bagian belakang, pengereman juga sudah pakai cakram, jadi sudah sangat-sangat proper. Oh iya, ada yang lupa men satu. Di bagian bawah tuh ada kamera tuh, bagian bawah spion. Honda juga ada. Ada ya? Ada. Tapi ini nggak sekeliling. Wah, iya sih. Nah, di belakang ini adalah bagian yang paling gue pribadi gue suka desainnya. Menurut gue desainnya keren lah. Kayak mobil-mobil SUV compactnya Eropa gitu lah. Nggak tahu kenapa desain-desain mobil yang dirakit di India arahnya lebih ke arah desain Eropa gitu. Dan itu bagus. Di bagian atas antena shark fin. Terus ada rear upper spoiler, kecil ya. Dan ada high mount stop lamp-nya tuh. Ada defogger juga. Dan yang gue suka ini nih. LED bar untuk stop lamp-nya bagus. Di sini ada garis-garis 3 gitu. Bener-bener berasa Eropa banget menurut gua. Emblem Grand Vitara, kamera parkir, terus untuk lampu sen, lampu mundur ada di bagian sini. Jadi klasternya tuh terpisah. Ke bagian bawah juga ada parking sensor dan ada underguard yang lumayan gede, bikin mobilnya jadi tambah gagah gitu. Walaupun harganya lebih murah dibandingkan kompetitornya, tapi tampilannya menurut gua malah lebih gagah ini. Nah, kalau teman-teman masih bingung pilih Vitara atau HRV ya, ini gue jelasin lagi nih poinnya nih. Waktu gue tanya ke para pembeli Vitara,
biarpun mobil ini harganya lebih murah dibandingin HR-V, tapi punya mesin yang proper. Dia outputnya di 105 PS, 138 Nm. Kurang lebih mesinnya sama kayak yang dipakai di XL7 ya, men? Yoi. 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan. Biasanya kalau di XL7 dipakai untuk bawa 7 orang penumpang dewasa plus barang, 3 baris. Ini dipakai cuman 5 orang penumpang paling, 2 baris ya. Jadi harusnya bisa lebih kuat. Dan mesin ini juga legend lah menurut gua. Udah dipakai cukup lama dan beroperasi di Indonesia. Perawatannya murah, mudah, terus irit juga bertenaga gitu. Tapi kalau dibandingin sama kompetitornya, memang kompetitornya punya output yang lebih gede ya, men? Yoi. Yang terbesar di kelasnya kali ya? Yoi. Untuk SUV compact. Cuman, nah ada cuman ya. Di sini pakai hybrid. Smart hybrid. Smart hybrid. Di sana nggak ada. Kalau masih ada yang bilang smart hybrid tidak berfungsi, sebaiknya teman-teman cari tahu lagi. Karena sebenarnya itu benar-benar berfungsi. Kalau teman-teman bisa ada waktu, mendingan cobain test drive deh. Yang paling notice nih ya, di tarikan-tarikan awal. Terus yang kedua, di kondisi stop and go. Terutama ketika automatic idling start stopnya nyala. Mesin mati, AC hidup, audio hidup, supir hidup, Ya, penumpang iya, hidup, semua hidup. Mesinnya doang yang mati. Yoi. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah, di momen-momen tertentu, ada momen di mana si bensin itu nggak kepake gitu. Itu yang bikin mobilnya punya potensi untuk bisa lebih irit dibandingin sama yang nggak pakai mild hybrid sekalipun gitu. Menurut gue sih gitu, guys. Nah, kalau masih bingung juga, kita tanya Om Hendra aja deh, biar lebih jelas. Karena harga yang menarik biasanya jadi solusi tuh. Yuk. Oke guys, di sini dia langsung ada Om Hendra. Duar dong. Oh ya, Duar. Yang Duar itu meledak promonya biasanya. Oke, Karena kalau betul. Dewi Sartika terkenal dengan promo-promo yang bikin meledak. Betul banget. Selalu bikin dari yang lain. Oke. Jadi omongan mulu. Diskonnya katanya gede banget ya? Gede banget Om. Bisa 50 juta apa Om? Lebih. Lebih Om. Dan katanya dapat bonus tambahan ya? Betul banget. Apa tuh? Ada free MAP 3 juta Om. Buat belanja ya? Buat belanja. Apalagi Om? Promonya start DP mulai dari 10% aja Om. Start DP mulai dari 10%. 10% di Grand Vitara ini cuma 20 juta Om. Ya serius? Serius. Oke, itu apa lagi Om? Sama ada program ini yang penting ya Om Iya. ya, di Dewi Sartika di Hendra aja ya Om ya. Itu kredit rasa cash Om. Maksudnya gimana ya? Biasanya in total kan bisa lebih Om ya. Ya pasti lebih lah, namanya kredit, nggak mungkin tidak ada kelebihan Sama bayar. Hendra enggak Om. Ah, tidak mungkin. Enggak boleh banyak-banyak Om. Yang penting berbagi aja Om. Tapi ini gue nggak mau bercanda nih. Ya, Gue ya. nggak mau gimmick Iya, nih. enggak. Karena di Infomotif, sales boleh promo apapun, yang penting nggak gimmick. Betul. Dan ini nggak gimmick Enggak ya? gimmick. Kreditnya benar-benar bisa rasa cash tuh. Terus sakes di in total sama kayak OTR Kita beli cash. kita beli cash. Berapa lama tenornya kayak gitu? Itu tenornya 3 tahun Om. Cukup 3 tahun aja. Oh, ini menarik. Tapi nanti kalau teman-teman pengen tahu detailnya, langsung kontak Om Hendra aja lah. Betul banget. Jangan dibuka di sini, nanti ilmu lu dicolong orang. Iya bener. Langsung kontak Om Hendra aja. Dan ini kayaknya menarik banget nih. Pasti bunganya minim banget Bukan ya. minim lagi Om. Hampir tiarap. Oh, yang penting kan customer dapat mobil dengan harga terbaik. Betul. Lu dapat order, Benar. target nyampe. Benar. Ya kalau masalah untung mah bisa dari yang lain. Betul. Berbagi aja Berbagi Om. aja. Nyari berkahnya Nyari aja. berkahnya Yang penting aja. semua pada sehat. Ya. Tapi intinya ini fakta ya guys. Betul. Teman-teman nanti hitungannya bisa langsung tanya sama Om Hendra. Terus apa lagi Om? Sama tenor bisa sampai 8 tahun Om. Oh, ini tenor panjang tenor pilihan lah ya. panjang, pilihan opsi. Sama program belah duren Om. Belah duren. Belah duren aja. Enggak. Enggak, kita ke sana. Oh, iya, Duren iya. kan ada Kalibata sini. Iya, iya. Soalnya ini tengah kota Om. Iya. Kemana-mana bisa. Bukan yang kayak di pinggiran Iya sih. gitu. LRT deket. Iya benar-benar. Terminal deket. Tapi gini Om, ngomongin duren nih. Ah, Beli duren sama cempedak. cakep. Orangnya keren, promonya meledak. Elah, gue belum nyiapin lagi. Emang otaknya agak lambat ya. Tapi balik lagi ke masalah promo, berarti yang promo belah duren itu kayak 50-50 ya? 50-50. Jadi OTR dipotong diskon di belah 2. Sudah include asuransi ya Om ya. Asuransi sudah include, cuman di depan ya Om ya. Asuransi dan administrasi di depan itu kita bisa. Buat teman-teman, ini opsi ya kalau pengen beli cash tapi uangnya belum ngumpul, Betul. mendingan bayarin dulu aja 50%, 50% lagi tahun depan. Benar Karena banget. kalau nunggu tahun depan mungkin harganya naik. Betul. Bahkan ada wacana PPN mau naik 12%. Iya benar.
Nah, terus kalau data gimana, Om? Data pasti Hendra bisa bantu, Om. Kayak kemarin nih ada call 5, Om. Call 5 konsumen. Yang penting konsultasi di awal pasti Hendra bantu. Pokoknya ada masalah omongin di awal aja gitu ya? Benar banget, Oke, Om. Terus kalau test drive gimana? Ada juga nih? Test drive ada, ready, Om. Bahkan selain passenger kita yang Pick up. mobil pick up, terus Jimny pun, itu kita ready stock, Om. Harga presis saja, berbagi aja, Om. Pokoknya kalau test drive bisa ke sini atau Om Hendra nanti bisa ke sana. Betul banget. Katanya tukar tambah juga di Dewi Bisa, Sartika ada benar. promo spesial. Benar, promo spesial itu bisa dapat cashback tambahan, Om. Jadi diskon nggak dipotong diskon ya. Iya. Diskon plus ada cashback tambahan. Double cashback berarti ya? Double cashback, double kill. Nah, dan mobil lamanya bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Sampai mobil barunya datang. Betul banget. Nanti kita deal-dealan sama orang vendor kitanya. Oke. Nah, Om, ini gue mau tanya. Ini kan mobil build up. Katanya build up itu after sales-nya nggak dapat apa-apa. Nah, kita dapat dong, Om. Tapi hanya jasanya aja memang. Oh, hanya Betul. beli oli aja? Hanya beli oli aja. Oh, Cukup jadi beli oli. Tapi jasa mah gratis? Betul, untuk waranti semuanya gratis, Oh, Om. Gitu. gitu Nasional ya. ya, Om ya. Nasional. Oh ya, sama kalau mau order di nasional kita juga bisa. Maksudnya? Maksudnya contoh misalnya pendatang beli di sini, KTP masih di luar daerah. Bisa diatur? Bisa diatur. Oh, ini menarik sekali, terutama buat para penduduk Jakarta yang KTP-nya masih KTP daerah. Benar. Di sini kadang butuh mobil tapi mau pesan susah. Karena domisili dan lain-lain ya. Lebih mahal sih, Om. Lebih mahal, Om, kalau daerah, Om. Iyalah, harga OTR kan beda. Benar. Itu lu bisa pakai OTR Jakarta? Bisa, Om. Yang bener. Iya, tenang aja. Yang beneng, Dor. Iya, Eh. menang. Ya tapi beneran ya? Benar, Om. Wah, ini menarik nih guys. Jadi buat temen-temen tuh bisa dicoba tuh. Nah, tadi konsep promo yang lu sebutin bisa dipakai di semua tipe ya? Semua tipe, Om. Kayak XL7, mau tipe apapun. Terus R3, terus Baleno. Semuanya itu bisa di-include-in, Om. Semua yang Hendra program tadi. Dan diskonnya lagi gede-gede banget. Diskon Pepe. lagi besar banget, Om. Tidak hanya Vitara ya? Tidak hanya Vitara. XL7, R3, Baleno, Espresso, Betul. Pick Up bahkan. Benar. Pick Up kita masih ada program 2 ban, Om. Gratis? Gratis 2 ban. Dapat 3 berarti? Dapat 3. Nah, Om, kalau beli sama lo nih, mungkin belinya nggak Vitara ya, mungkin nanti belinya R3 atau XL7 yang varian bawah Zeta, dia belum ada talang air, belum ada spoiler, kadang mungkin belum pengen ada ini ya, kayak kamera parkir. Ya elah, gampang, Om. Itu bisa di-request? Bisa di-request, mau butuhnya apa. Butuhnya aksesoris kita fullin, Om, semuanya. Infoin yang paling penting guys. Yang gratis-gratis gini. Tapi yang pasti teman-teman juga bisa cek langsung katalog digitalnya atau pengen lihat track record dari Om Hendra ke Katalog digital Hendra ada di IG hendra.suzukitrada, sama di website Hendra ada suzukitradajakarta.com. nomornya di bawah. Standby terus lah pokoknya mah. Standby. Selamanya. Selamanya. Selama ada kuota. Iya, Tapi kuota ada terus Om. aman. Aman lah, kapanpun tinggal kontak aja. Betul. Free. Free. Oke, ada lagi mau samain? Free, perut free. Oh, ya udah makanya kita makan. Oh, Ada iya, lagi nggak mau samain? udah cukup. Ya udah cukup kalau gitu. Ditunggu yang telepon dari teman-teman, kita mau makan dulu. Oh, enggak nih. Kita mau review unit dulu, guys. Come on. Setelah tadi yang udah kita bahas, bahkan sampai ke harga diskon yang segede itu, dan unit ini untuk ngomongin diskon ya, paling gede se-Suzuki ya, men. Yoi dong. Tapi kalau masih bingung juga nih, gue jelasin apa aja yang teman-teman dapat ketika beli Vitara. Pertama, kalau kita ngomongin dari tampilan deh ya, joknya bagus nih, men. Dia sudah kulit perforated, konsepnya semi bucket gitu, terus muscular lah, tuh berotot-otot itu jadi kelihatan lebih gagah, lengkap pengaturan semua, sampai high adjuster, walaupun masih manual, tapi lengkap lah, bisa naik turun, maju mundur, enak. Oke, terus tampilannya juga menurut gua SUV banget lah, full gitu, penuh gitu, banyak undakan-undakan yang kelihatan jadi lebih rame aja gitu ngelihatnya, nggak monoton. Terus ada perpaduan antara bahan kulit, terus tapi di sini tetap ada bagian-bagian plastik-plastik sih, tapi menurut gue oke lah. Setirnya juga sudah dilapisin kulit semuanya, 3 spoke dan pencet-pencetannya banyak. Nah, sekarang kita bahas apa aja yang didapat dari sisi fitur ya, kelengkapan. Pertama, karena mobilnya sudah dipakein hybrid, jadi biasanya kalau di Suzuki selalu ada teknologi lain yang mengikuti teknologi hybrid itu. Contohnya yang pertama adalah cruise control, di mana teman-teman bisa ngunci kecepatan pada kondisi freeway lah, kayak di jalan tol gitu, ngunci di 40 km per jam, 60, 80, dan bisa dinaik turunin langsung dari sini aja tuas. Terus steering switch lengkap ya, di bagian sini ada Bluetooth dan teleponnya juga, dan untuk pengaturan audio ada pedal shift juga. Biar kerasa lebih sporty aja karena ini adalah SUV. Lampunya juga sudah auto headlamp tuh, dan ada manual levelingnya, jadi bisa dibantu naik turunin gitu. Kalau speedometernya dia modelan standar ya, bulat-bulatan kiri dan kanan, tapi ada MID yang sebagai indikator hybrid juga ya, di bagian tengah tuh lumayan gede tuh. Terus ke bagian atasnya lagi, di sana ada HUD, hood head up display di
HRV nggak ada tuh. Jangan ada. Tak ada. Sebenarnya sepele ya. Ada begini, orang bilang apaan? Itu kan ada speedometer juga bisa ngelihat. Jangan salah teman-teman ya. Ketika berkendara, terutama dalam kondisi di jalan tol yang kenceng gitu, konstan lari 80, 60. Kadang-kadang tuh kita kalau terlalu banyak lihat ke bawah, bahaya juga ya. Bahaya. HUD itu posisinya tuh arah pandangnya sama kayak kita ngelihat jalan. Bahkan kan layarnya aja tembus pandang sebenarnya. Tapi kita bisa lihat animasi di situ tuh. Berapa kilometer per jam, baterai itu ada tuh, jam bisa tampil di situ. Jadi kita nggak harus selalu ngelihat ke speedometer, enaknya begitu tuh. Itu membantu ini juga ya, keselamatan di jalan raya ya, men. Fokus, jadi fokusnya tetap bisa ke jalan gitu. Terus kelengkapannya apalagi di sini ada engine start stop karena sudah keyless ya. Terus kamera 360, view-nya bisa langsung di sini sama manual leveling juga. Nah, lalu ke bagian sini di atas nih, ada auto dimming untuk spion tengahnya, jadi enak sorot lampu dari belakang tuh nggak akan mantul ke mata kita, menyakitkan gitu, nyolok mata gitu, enggak tuh. Diredupin langsung dari sini. Head unitnya juga di konsepnya yang floating, terus bisa juga terkoneksi ke smartphone kita dengan mudah melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi di sini kita juga bisa lihat informasi fuel economy, average bahan bakar kayak gitu-gitu, range berkendara banyak lah, enak juga tuh. Jadi lebih apa ya, lebih informatif. Untuk AC-nya dia sudah auto climate, digital, dan yang menurut gue bagus adalah pencetannya konsepnya physical tuh. Jadi ada kliknya gitu, kerasa, bukan yang adaptif gitu. Di sini ada untuk matiin automatic idling start stop karena mobil ini sudah dilengkapin automatic idling start stop tuh. Jadi ketika di jalan berhenti stop and go gitu ya, mesinnya mati tadi yang seperti gue ceritain, itu bisa untuk nambah efisiensi bahan bakar. Terus ada electric stability program juga karena itu penting tuh untuk jaga mobil ini tetap dalam kondisi yang stabil. Terus ada hill hold control juga biar kita nggak mundur di turunan tuh ketika berhenti, perpindahan antara rem ke gas sepersekian detik untuk jaga mobilnya tetap stay begitu walaupun kondisi mobilnya lagi begini nih. Oke, terus di bagian bawah juga lengkap, ada wireless charging, jadi nggak harus nyolok-nyolok. Walaupun kalau handphone yang nggak support tetap harus dicolok, dan colokannya juga di sini ada tuh, ada power outlet, tenang aja. Nah, ini lagi nih men, yang jadi patokan kenapa mereka membeli Vitara, transmisinya pakai konvensional. Wow. Just info ya, konvensional. Ini gue berdasarkan true story nih, pengalaman pribadi. Automatic konvensional Suzuki, gue bener-bener bisa acungin jempol. Gue cukup lama pakai mobil Suzuki dengan transmisi automatic konvensional. Pertama, durability-nya bagus banget, awet lah gitu. Tenaganya lumayan tarikannya. Terus ketika kalaupun ada perawatan dan lain-lain, mudah dan murah gitu. Dan sampai sekarang kayaknya juga gue mengiyakan kalau memang transmisinya bagus dan selalu jadi pilihan utama gitu. Walaupun CVT juga sebenarnya bagus ya men. Yoi. Cuman memang banyak isu-isu itulah. Ini teman-teman mungkin bisa cari tahu sendiri. Yang paling gua nggak suka dari CVT ya karena gua berasanya ada delay aja. Walaupun CVT juga menurut gua bagus, tarikannya halus ya men. Terus bisa bantu efisiensi bahan bakar juga tuh CVT itu sebenarnya. Ini masalah karakter aja sebenarnya. Tapi kalau gue sih memang lebih pilih konvensional, to be honest sih gitu. Cuman ya balik lagi ke teman-teman lah. Handbrake mechanical, emang dia belum yang elektrik gitu ya? Belum lah, masih gitu. Terus di sini juga untuk glove box-nya lumayan ya sedang lah, nggak gede-gede banget. Tapi bisa maju, jadi bisa menopang siku dengan proper juga. Nah, ini adalah alasan selanjutnya nih. Kenapa yang tadinya bingung jadi nggak bingung dan akhirnya pilih Vitara. Langsung aja ya? Langsung aja. Dia ada panoramic sunroof. Tuh, gede sampai belakang. Dan bisa dibuka. Wow. Gitu. Sebenarnya memang bukannya juga lumayan gede nih. Tuh, lumayan gede guys. 2 jengkal lebih loh. Orang bisa keluar masuk lewat atas. Sebenarnya kalau dibilang paling sering dibahas ini ya men. Ya memang sesuatu pasti ada plus minusnya lah. Tapi memang dengan harga segini kita dapetin lumayan banyak dari sini. Mungkin kalau harus objektif minusnya di sini belum ada sensing-sensingan ya. Kalau di HRV sudah ada. Yang EC udah ada ya? Sudah ada. Itu sih bedanya sebenarnya. Ya plus minus lah, kembali lagi ke situ. Cuman ya kembali lagi ke teman-teman lebih milih mana gitu. Di sini mungkin tadi gue bilang dapat hybrid, terus panoramic sunroofnya bisa dibuka. Kalau di HRV mungkin dia ya punya ADAS tapi ininya nggak bisa dibuka gitu, cuman panoramik aja.
Ya itu balik lagi ke teman-teman lah. Tapi memang dengan harga segini dan potongan harga yang segitu, wala plus 62 agak susah menolak itu. Wow. Gue tau para fanboy Honda pasti gemes nih, pengen komentar. Tapi gue coba seobjektif mungkin ya guys. Ini juga dari kacamata para pembeli Vitara dan semua itu memang faktanya juga begitu. Tapi ya kembali lagi ke teman-teman, pilih yang mana silahkan. Tapi kalau penasaran, pengen nyobain apa yang tadi gue bilang tentang Vitara, langsung aja kontak Om Hendra. Cari waktu untuk test drive. Minta ditangin juga dia mau-mau aja tuh. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja. Yang mau follow akun medsos kita nih, IG, TikTok lagi rame juga. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.